Selamat datang di Teach Me Market Lens, podcast yang membahas industri pasar modal, isu-isu terkini yang lagi happening di market. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup rame nih diperbincangkan, yaitu membaca arah angin sektor properti, konstruksi, dan juga pariwisata di tahun 2026. Sebelumnya disclaimer ya teman-teman, Teach Me Market Lens ini bukan ajakan beli. Kami sebagai anak usaha SRO berusaha memberikan data, informasi, atau knowledge yang relevan dan up to date serta berimbang. Jadi sekali lagi, Teach Me Market Lens tidak pernah memberikan ajakan beli. Keputusan investasi ada di tangan investor masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu sektor yang lagi up to date juga nih, yang rasanya masih sangat relevan untuk kita bahas di tahun ini, tahun 2026. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu dari PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Selamat datang di Teach Me, Ibu Erlin. Boleh disapa dulu teman-teman Teach Me sekalian? Ya, halo teman-teman sekalian, nama saya Erlin. I serve as a VP of Investor Relations dan Sustainability at PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Kalau bicara sedikit tentang SSIA, we've been in the industry for more than 50 years ya, jadi sudah lebih dari 50 tahun, berawal dari property company, kemudian kita embarking to the three main business pillar, yaitu property, construction atau konstruksi, dan juga hospitality atau perhotelan. Nah, kami sudah melantai di bursa sejak tahun 1997. Langsung saja Ibu Erlin kita bahas, secara khusus kita akan bahas sektor industri properti ya, spesifik di 2026, 2024 dan 2025 kemarin Indonesia kebanjiran FDI, kita tahu ya. Tentu SSIA kebagian quote unquote gitu ya. Waktu itu 2024-2025 sektor otomotif khususnya EV, nah itu jor-joran tuh, kita dapat stimulus dari pemerintah, banyak investor asing yang masuk. Nah, secara makro industri kita, industri properti dan juga kawasan industri tentu mendapatkan keuntungan sedikit ya, keuntungan dari FDI itu. Kemudian pertanyaan saya nih Mbak Erlin, sebagai pemain lama di kawasan industri, apakah POV SSIA di tahun 2020 ini seperti apa nih? Kan ada China Plus One, jadi China bikin pabrik-pabrik baru di negara-negara lain. Nah, apakah di 2026 ini akan semasif itu juga, atau justru sektor industri, sektor properti akan mengalami perlambatan? Bagaimana menurut kita memang banyak mendapatkan keuntungan ya dari insentif yang diberikan pemerintah, terutama di sektor otomotif EV. Itu terbukti tahun 2024 kita mendapatkan our first anchor tenant di Subang Smartpolitan, yaitu BYD. Ya, kemudian 2025 pun kita masih entertain banyak sekali yang namanya inquiries coming from China market, ya. Tapi kalau kita bicara tentang 2026, tentunya memang karena memang juga insentif sudah ada beberapa insentif yang sudah tidak diberlakukan, kemungkinan kita melihatnya adanya perlambatan. Tapi saya yakin Indonesia itu masih menjadi salah satu destination untuk China Plus One yang tadi seperti Mas katakan ya, karena China kita ketahui mereka itu mulai merelokasikan their manufacturing, especially the basic or the low tech manufacturing to the ASEAN country. Jadi yang pastinya Indonesia adalah pasti salah satu country yang dilihat oleh China. Nah, the thing is seberapa kita Indonesia ya, how to capture that opportunity. Kalau dari sisi SSIA sendiri sudah terbukti, we actually provide the anything yang memang BYD sempat mintakan pada tahun 2024, dan mereka menjadi anchor tenant pertama ya kita di Subang Smartpolitan. Oke, so 2020 ini masih sangat menjanjikan gitu ya? Ya, menjanjikan, tapi tidak, saya melihatnya memang tidak sebesar 2024 sama 2025 ya. Oke, tidak semasif 2 tahun sebelumnya, tapi masih ada prospek yang cukup besar gitu ya? Iya, karena juga kan mungkin
kalau dari sisi otomotif, when BYD came in, itu memang kalau dari sisi land acquisition, salesnya memang cukup besar, masif ya. BYD came beli lahan itu 108 hektar. Nah, tapi kita juga melihat ada beberapa industri lain yang sebenarnya cukup prospektif, yaitu contohnya FMCG atau building material, pharmaceutical. Nah itu masih prospektif lah untuk Subang Smartpolitan dan juga maksudnya in the micro perspective ya for Indonesia. Oke, Subang Smartpolitan. Nah, by the way ngomongin soal properti tentu kan ada hubungannya sama infrastruktur gitu ya. Salah satu kunci kawasan industri itu kan sebenarnya ada di connectivity. Betul dong, setuju ya. Ada di konektivitas, nggak mungkin SSIA bangun properti, bangun pabrik, lalu kiri kanannya di tengah hutan gitu, nggak mungkin ya. Nah, pertanyaan saya, seberapa krusial sebenarnya sih konektivitas? Contohnya pelabuhan, konektivitas pelabuhan bagi keputusan investor global, karena tentu investor dari luar akan sangat memperhatikan atau sebagai POV SSIA emiten, bagaimana kalian melihat isu soal connectivity ini? Sangat ya, konektivitas adalah faktor yang utama yang di saat ini adalah mungkin bisa dibilang number one dari sisi investor atau pembeli lahan untuk mereka datang ke Indonesia. Jadi Pelabuhan Patimban itu sangatlah krusial untuk menopang perekonomian atau industrialisasi di sekitarnya. Keberadaan Patimban akan membagi traffic yang saat ini di Tanjung Priok kan cukup heavy. Heavy. Jadi kalau misalnya Patimban memang sudah akan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, saat ini memang belum bisa dibilang optimal karena toll road yang menghubungkan Trans Java ke Patimban atau kita bilang juga akses Patimban, di mana itu panjangnya 37 km, saat ini kan masih dalam tahap construction atau dalam konstruksi. Diharapkan toll road ini akan rampung di 2027. Jadi bila toll road ini sudah menghubungkan antara Trans Java all the way to Patimban, saya yakin Patimban ini akan menjadi optimal dan itu juga akan memberikan nilai tambah untuk investasi atau FDI yang akan datang di kemudian hari. Okay. Karena mungkin saat ini yang menjadi salah satu crucial decision adalah the logistic. Ini ada hubungannya dengan logistic expenses ya. Okay. Mungkin kalau dulu saya bilang kalau dulu namanya Surya Cipta City of Industry Kerawang, harga tanah itu mungkin menjadi top one of the decision making karena saat itu juga mungkin Tanjung Priok belum se-heavy sekarang. Sekarang dari sisi Tanjung Priok cukup sudah congested. Jadi pelabuhan the second pelabuhan setelah Tanjung Priok akan menjadi game changer. Oke. So soal logistik dan connectivity itu jadi matters yang lumayan dipertimbangkan investor ya ketika mereka memilih hari ini gitu ya, dibanding beberapa tahun lalu tadi diceritain harga tanah yang murah ada jadi pertimbangan nomor satu, tapi hari ini murah saja nggak cukup gitu ya, mereka lebih ke arah logistiknya bagaimana. Nah, how about green energy? Green energy itu juga menjadikan salah satu, bisa dibilang kalau logistik itu mungkin top one, energi itu mungkin antara item kedua ketiga ya. Karena seperti kita ketahui FDI ini kan coming dari multinational company. When we are dealing with the multinational company, they are also looking at their carbon footprint. Okay. Mereka juga biasanya sudah melakukan yang namanya net zero roadmap. They also would like to do some reporting in terms of emisi scope 2, scope 3. Jadi green energy itu juga menjadi salah satu requirement. Makanya when Subang was initiated in the beginning, itu kita mengangkat konsep green, smart and sustainable ya. Jadi green energy is something yang memang kita provide dan juga kita melakukan automation supaya untuk kedepannya menjadi efisien for our tenant, tidak lagi mengandalkan manual process but automation untuk in terms of infrastruktur proses.
Oke, jadi green energy cukup penting gitu ya di kemudian hari. Oke, kita geser ke hal yang berikutnya. Ada salah satu pilar yang SSIA juga ada di dalamnya adalah pilar konstruksi gitu ya. Nah, konstruksi lewat anak usaha Anda, NRCA betul ya. NRCA punya bisnis di konstruksi. Nah, pertanyaan saya di tahun 2026 ini appetite atau selera pembangunan di Indonesia nih arahnya seperti apa kira-kira? Tetap ke arah pembangunan gedung-gedung tinggi atau pabrik atau ke arah mana nih kira-kira? Jadi kalau kita lihat di daerah Jakarta ya, Jakarta sekitar untuk office tower dan apartemen mungkin masih bisa dibilang slow down. Tapi tidak berarti tidak ada pembangunan office tower dan juga tidak ada pembangunan apartemen. Namun pembangunan akan lebih selektif. Okay. Jadi certain area yang memang ada demand-nya, pasti pembangunan high rise building itu masih tetap terjadi. Namun kalau kita lihat dari new contract achievement Nusaraya, since for the past 2 years, let's say, itu memang ada shift dari high-rise building in terms of office tower, apartment, itu ada shift ke manufacturing. Jadi manufacturing building, pembangunan sekolah, lalu juga pembangunan hospital atau rumah sakit, juga pembangunan yang namanya Nusaraya juga ada bangun infrastruktur yaitu jalan. Gitu. Jadi dan itu pun sekarang banyaknya pembangunan high-rise building untuk hotel tuh di luar Jakarta. Ya, jadi let's say Bali masih hotel masih ada banyak pembangunan di sana, termasuk Labuan Bajo juga. Kemudian Surabaya kita melihat ada pembangunan mall ya. Kemudian ada rumah sakit yang seperti tadi saya bilang, juga ada sekolah gitu. Oke, so konstruksi high-rise building masih ada tapi agak berpindah ke kota-kota lainnya selain Jabodetabek gitu ya. Masih sangat menjanjikan ya. Oke, berikutnya dunia konstruksi ini kan tentu punya sensitivitas sangat tinggi terhadap harga bahan baku gitu ya. Setuju ya? Nah, bagaimana SSIA melihat outlook biaya konstruksi di tahun 2026 nih? Kalau melihat bahan konstruksi kita melihat cukup stabil ya, kalau bisa dibilang. Memang ada beberapa bahan konstruksi itu cukup sensitif dengan US dollar. Nah, ini adalah PR-nya construction company seperti Nusaraya, di mana untuk menghitung tender atau nilai tender itu sedemikian rupa jangan sampai di tengah jalan resiko itu menjadi besar, resiko dari sisi kenaikan bahan baku. Ini adalah kuncinya, kita build relationship dengan vendor ya. Memang kita sudah juga cukup lama di bidang konstruksi, jadi otomatis vendor itu sudah juga terjalin hubungan baiknya ya lebih dari 50 tahun. Jadi yang diutamakan adalah analisa yang cukup tajam atau jitu untuk yang namanya memasukkan biaya bahan baku when the tender mulai gitu. Dan juga of course kita juga harus lebih selektif dalam pemilihan namanya kontrak baru ya. We don't chase for volume, tapi kita yang kita fokuskan adalah quality of the contract itself, quality of the pembangunannya sendiri ya. Oke, menarik nih. Ternyata volume saja tidak cukup gitu ya, tapi quality beyond volume gitu ya. Nah, tadi sudah diceritakan bagaimana caranya para pelaku di industri konstruksi tadi menjaga supaya bisa punya margin yang tetap bisa relay dengan volatility tadi ya, USD dan hal lainnya dari global gitu ya. Ya, mungkin saya tambahkan juga, mungkin itu kan saat tendernya. Nah, waktu saat eksekusi pun kita berusaha untuk mencapai target timeline. Supaya jangan molor gitu ya. Karena kalau memang extra cost ya. Itu bisa ada yang namanya running cost. When running cost happen, kontraktor yang harus serap ya biasanya gitu. Agree. Oke, kita masuk ke pilar yang ketiga nih. Ada hospitality dan juga pariwisata ya. Kita semua baru tahun baru kemarin ada lumayan ramai ya di sosial media bahwa industri pariwisata khususnya di daerah-daerah pariwisata unggulan kita seperti Bali mengalami sedikit penurunan angka khususnya wisatawan Nusantara gitu ya dalam yang
wisatawan Nusantara kita mengalami penurunan di Bali. Nah, ternyata satu sisi di daerah lain ada yang mengalami peningkatan. Nah, ini kan menurut kami adalah salah satu pergerakan yang harus bisa diantisipasi nih sama pelaku hospitality atau pariwisata. Nah, sebagai pemain di industri ini, apa yang Anda lakukan untuk bisa paling tidak bisa bisa sebagai pelaku di industri di hotel bintang 5, apakah Anda merasakan anomali ini? Jadi kebetulan untuk Bali ya, kita tuh sudah punya strategi yang cukup, I would say cukup jitu ya, karena kita tidak bermain kita masuk ke 5-star hotel, di mana 5-star hotel ini fokus on the experience dan juga fokus on the privacy in terms of each of the customer ya, yes. Nah, kami percaya market-market seperti inilah yang sebenarnya akan tumbuh di Bali. Jadi the raising of middle class, mereka itu fokus on the experience yang sangat-sangat spesifik. Mungkin saja tidak perlu yang namanya rather than fokus on the length of stay, let's say mungkin 2 minggu, tapi mereka yang namanya fokus on one week stay, but we have a better experience. Jadi untuk SSIA sendiri, we have this LXR Hotels and Resorts, itu adalah kita mengelola 72 villas, ada 1 bedroom, 2 bedroom sampai 3 bedroom, itu cukup baik ya. Dia occupancy selama tahun 2025 itu kita tutup close to almost to 60%. Jadi itu sudah cukup achievable buat kita. Nah, sedangkan untuk satu lagi adalah 5-star hotel yang sebenarnya saat ini sedang renovasi, major renovasi. Jadi kita tutup selama tahun 2025. Nah, hal ini adalah merupakan strategi kami di mana untuk meningkatkan guest experience in the future, karena Paradisus sekarang namanya Paradisus by Melia Bali, sudah 40 tahun we haven't done any major renovation. Tapi ini adalah hal yang harus kita lakukan untuk kita mau menciptakan experience yang berbeda dari when Melia Bali masih beroperasi ya sampai tahun 2024 gitu. Jadi itu adalah strategi kita, kata improving the guest experience to attract more turis dari mancanegara dan juga dari lokal turis. So guest experience itu kuncinya gitu ya menurut SSIA untuk tetap menjaga supaya hospitality atau hotel yang dikelola masih tetap bisa diminati oleh jadi, pelaku gitu. Mungkin kalau saya tambahkan kayak seperti sebelumnya Melia Bali Hotel itu is more concept just selling room and bed and breakfast ya. With this new concept namanya all inclusive concept, dan ini kita merupakan hotelier ya, atau hotel yang pertama yang melakukan all inclusive package ini under Paradisus by Melia Bali. Jadi dan ini akan memberikan kemudahan ya untuk guest, mereka hanya datang, they purchase all inclusive package so they can enjoy different kind of restaurant in the resort gitu. Sebelumnya Melia itu punya sekitar 4 restoran, sekarang kita mau improve the restoran itu minimum 8 restoran. Saya tertarik dengan improvement yang dilakukan atau bahkan tadi diceritakan renovasi total gitu ya. Nah, ini kan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ya kita tahu lah ada banyak sentimen yang akhirnya bisa nge-hit juga ke sektor ini gitu ya. Nah, seberapa besar sih sebenarnya seberapa besar risiko yang mungkin timbul ketika melakukan renovasi total tadi, revitalisasi tadi terhadap tadi ya, risikonya besar tapi belum tentu juga ramai kan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh SSIA untuk menghandle risiko ini? Ya, jadi sebenarnya this is project yang memang harus kita lakukan karena kita melihat begini.
Tidak renovasi beresiko. Oke. Kalau kita tutup juga beresiko. Dan kita mencoba menghitung ya resiko. Resiko kalau tidak renovasi akan lebih besar. Karena your price is capped. Terus akan juga namanya Nusa Dua, our neighbors ya, left and right, they already have facelift. Kalau kita hanya menjadi satu hotel yang tidak melakukan facelift, itu juga akan menjadi kita tidak kalah bersaingnya. Gitu. Jadi kita sudah melihat juga meninjau resiko itu adalah lebih baik merenovasi daripada tidak. Nah, yang kita lakukan adalah kita juga sudah mencoba yang namanya all inclusive package ini sebelum renovasi. Oke. We would like to test the market, dan all inclusive package ini cukup berhasil. Makanya kita juga berani untuk mengubah konsep Melia Bali menjadi Paradisus by Melia Bali. Paradisus. Kita memang upgrade yang tadi seperti saya bilang, restorannya akan ditambah, kemudian ada yang namanya water park and other facilities, di mana guest experience itu akan much more improve compared to the previous Melia Bali. Ujung-ujungnya tamu guest merasakan experience yang baru gitu ya, walaupun memang harus ada harga yang cukup lumayan gitu ya, tapi daripada tidak sama sekali ya tetap kalian lakukan improvement yang besar-besaran gitu ya. They will get something from what they commit, from the price they pay gitu. Nah, untuk kita sendiri dari sisi internal target, Melia Bali in the past itu they contributed about 500 billion per tahun. Ya, sekitar segitu. Nah, kalau misalkan nanti setelah renovasi, itu tahun pertama kita targetkan revenue-nya sudah melebihi dari the old Melia Bali begitu. Jadi kalau dilihat dari sisi revenue is actually kita juga menargetkan in the next 5 years itu diharapkan revenue-nya malah bisa mendekati double dari the previous Melia Bali gitu. Targetnya double ya. Oke, terakhir nih. Jika Anda harus merangkum outlook tahun 2026 antara 3 sektor tadi, properti, kemudian construction, dan pariwisata. Kira-kira 2026 nih, mana sih yang akan jadi kuda hitam? Well, the story of SSIA itu selalu Subang Smartpolitan ya, atau industrial estate. Karena the nature of the industry itu yang mengkontribusikan profit yang paling besar. Dan kalau kita lihat dari sisi capex, capital expenditure, or resources yang memang kita kerahkan dari sisi grup, memang banyaknya itu di Subang. Gitu, dan ini juga sudah menjadi investasi yang cukup panjang. Kita sudah melakukan yang namanya land acquisition itu sudah dari tahun 2014. 2014. Ya, jadi we actually committed to make Subang Smartpolitan menjadi our driver in the next 10-15 years gitu. Dan kita juga percaya ini akan menggerakkan roda ekonomi Indonesia, yaitu attract FDI, employment, dan juga kita juga akan menyumbangkan Patimban itu akan menjadi lebih bisa dibilang more traffic coming from Subang Smartpolitan. So that's the main business yang dari SSIA. Kemudian yang pastinya construction is a stable company. Udah lebih dari 50 tahun tidak pernah mengalami kerugian, selalu positif. Even during COVID kita juga masih positif bottom line, makanya kita masih bagikan dividen juga. Dan yang kami tunggu-tunggu adalah the reopening of Paradisus by Melia Bali ini. Karena itu akan menjadikan game changer dari sisi recurring income kami. Jadi Sobat Teach Me, kita sudah dengar tadi dari salah satu emiten yang memang lakukan bisnis mereka di industri ini ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik gitu ya, bukan cuma soal harga saham, tapi juga memahami arah atau flow investasi dari global, tren konstruksi dan juga selera pariwisata middle to up
kelas gitu ya. Jadi thank you Ibu Melin sudah datang ke Teach Me. Sekali lagi Teach Me bersifat netral teman-teman. Keputusan investasi tetap ada di tangan investor masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.